Buat kalian semuanya selamat datang kembali di Silver KD Channel. Ini berarti Japones ya Bang ya? Ya, berarti masuk Japones. Bang Eko bantuin make up. Jadi sekarang coba Om Editor, kita lagi di sebelah mana? Di sebelah sana coba. Dari pintu masuk ini di pintu keluar darurat ya? Iya. Iya. Oh, Om Editor lagi sakit nih. Di itu bukannya ada ya? Ini apa namanya? Buat haircut ada kan? Ya kok nggak ada? Mana? Yang hitam atau yang putihnya tadi? Dia rata kenal ya? Ini pakai ini. Kalau ada, kalau ya semua muka. Coba ini make up di sini. Kirain tuh acaranya bakal sedikit. Nanti Om Editor coba lihat ya video yang tadi kan sempat ambil. Itu kasih buat parkir di sini 3 kali muter loh. 3 kali muter, terus baru dapat parkir. Karena tadi jam 11 baru berangkat, salahnya itu tadi kerja dulu sih, beresin dulu kerjaan di luar, dan akhirnya telat, macet. Ya udah, sekarang akhirnya gue sempat make up. Kayaknya buru-buru, gue cepet. Jadi bawahnya Rocky ya, cari. Rocky yang buat Zero Mission. Mudah-mudahan nggak telat sih. Nah, ini waktu kemarin bagian Jakarta kan Pak? Iya ya. Nah, ini kalau nggak berdua kayaknya nggak keburu nih Pak Cek. Keren nih. Hasil prestasi ini di tahun 2011 juara di negara Brazil sebagai masa prestasi. Kemudian di tahun 2012 dua star performance award di juara Kopes dari tahun 2004, 2006, 2008 kategori Indonesia banget. Tahun 2017 original rekor kostum Indonesia telah membuat digolongkan secara komunitas cosplay. Dan tahun 2019 perwakilan Jakarta sektor dalam melestarikan cerita rakyat Betul Kesadaran melalui hobi cosplay di Jakarta oleh Diskabut Kota Jakarta. Siapa sih Kak? Boleh kasih diskusin. Iya, tangga kecil ayo Jadi kita nih kenalannya, sekalian kita tanya-tanya kuasa cosplay yang juri kita juga nih. Kasih dulu gimana nih? Kalau boleh tahu konsep kali ini kakak sebagai apa nih? Saya sebagai pengurus Sokol dari World Promising World Academy. Dan inspirasi apa sih yang kakak dapatkan kali ini dari dulu yang saya dapat ini? Inspirasi seperti apa? Maksudnya ini, kalau kebetulan saya lagi bikin project untuk World Academy. Dan ini akan dilaksanakan tanggal 30 Oktober ini
Dan waktu kemarin itu bulan Mei 2022 itu kami ya KJ beserta dengan timnya Super KJ itu adalah di Sorbun mengadakan pertunjukan cosplay on the stage Boku Dewa Akademia yang di bulan itu tidak seperti Boku Dewa Akademia asli. Oh, keren banget. Tepuk tangan ini dong, kasih. Nah, kali ini kita sebenarnya ke reaksi ya. Nah, untuk karakter itu sendiri nih, kenapa ambil konsep Batman untuk cosplay competition kali ini? Sebetulnya kenapa saya pakai karakter sebetulnya bukan request ya dari game ya, jadi semua. Maksudnya buat teman-teman yang baru cosplay, kadang-kadang mungkin kalau aku karakternya pakai karakter Amerika atau mungkin Afrika ya, atau karakter Prancis ya, boleh aku bahas ini sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita cosplay gitu, nggak harus kalian karakternya di kamar. US juga boleh gitu, atau karakter yang lain juga bahkan dengan karakter Indonesia juga boleh gitu. Jadi yang selain saya juga suka karakter di kamar kayak ya, cuma nggak karisma sama yang karakter US gitu. Cuma karakter Amerika ini meskipun game US tapi betul banget, jelas visual. Iya, utara bukannya kecil. Sudah keren-keren ya hidup kita ya. Oke, untuk para juri kita langsung menyatakan kursi yang tadi disediakan untuk mulai penilaian karena proses kompetisi. Oke, sobat Kazi semuanya, ini Kazi sekarang berada di Akinokoi Matsuri by Wibu Fest. Acara yang diselenggarakan di Bandung Electronic Center. Kebetulan kali ini Kazi menjadi juri untuk kategori Coswalk Competition. Nah, sebelum lanjut ke acaranya, ya detail acaranya, Kazi bakalan mendikte khusus untuk apa saja yang Kazi nilai di kategori Coswalk. Karena menurut KJ, Coswalk itu berdasarkan penilaiannya itu suka-suka si jurinya yang bertugas saat itu. Oke? Jadi Coswalk untuk versinya KJ, karena ini adalah kategori yang tidak terlalu berat, tidak seperti cosplay competition yang harus nyiapin BGM atau background musik sendiri, kemudian tidak seperti cosplay team yang harus minimal 2 orang, 3 orang dalam satu panggung. Nah, Coswalk ini tuh kalian hanya berpose kurang lebih 10 sampai maksimal 30 detik di atas panggung. Nah, setiap juri itu akan berbeda penilaiannya. Jadi, Coswalk ini bisa dibilang adalah kategori di mana karakter itu disukai oleh juri, itulah yang akan jadi pemenang. Oke? Dan untuk penilaian KZ di penjurian Coswalk itu sebagai berikut. Untuk yang pertama, KZ mencari yang kostumnya lengkap. Oke, yang kostumnya lengkap itu mulai dari wig, terus kostum atasan ya, dari baju, terus celana sampai dengan sepatu. Itu aja poin minimalnya. Untuk yang lainnya, kalau misalnya dia punya detail lengkap properti, itu akan menjadi nilai plus untuk penilaian KZ. Ya, karena KZ cukup tahu ini karakternya dari mana saja. Oke. Kalaupun KZ tidak mengetahui karakter apa yang dibawakan, itu setidaknya KZ kan selalu bikin rekaman di setiap acara. Setiap kali KZ menjadi juri ya, KZ bakalan cari referensinya. Kayak misalnya pada acara ini tuh KZ melihat satu karakter yang belum pernah KZ temui. Ini dari mana? Ternyata KZ melihat, oh karakter ini adalah original karakter nih ya. Artinya KZ bakalan langsung mendatangi cosplayernya, terus tanya macam-macam, dan kemudian KJ akan membandingkan dengan cosplayer lainnya yang sebagai peserta pada acara tersebut. Jadi kalau misalnya ada original karakter yang hadir di acara ini di dalam kompetisi Coswalk, KJ bakalan langsung membandingkannya dengan effort para penonton saat dia ada di atas panggung. Oke, poin berikutnya masih berhubungan dengan yang tadi KJ bilang. Karakter yang KJ cari adalah cosplayer yang sanggup membawahi atau mengisi dirinya dengan jiwa dari karakter tersebut. Maksudnya seperti apa?
Kalau misalnya karakternya sombong, itu terlihat sombongnya benar selama dia ada di atas panggung sebelum dia meninggalkan stage tersebut. Oke? Jadi kalau misalnya ini orang gitu ya ketemu Kaze dan dia masih ada di atas panggung, itu sombongnya dapat, sorot matanya dapat, segala macamnya dapat, itu akan mendapat penilaian khusus karena Kaze akan merasakan, oh ternyata dia bisa mendalami karakter tersebut. Beda cerita ya kalau misalnya kalian ketemunya di luar. Di luar tetap dengan karakter, itu namanya kesurupan karakternya. Oke? Siap. Jadi untuk yang berikutnya Kaze bakalan menilai poin keseluruhan, yaitu dimana seluruh karakter ini akan Kaze bandingkan oleh sorak-sorai dari para penonton atau pengunjung yang hadir. Oke, dan itu pun menjadi beberapa poin khusus. Biasanya Kaze bikin yang sekarang ini kan sudah 4 nih, paling tidak sampai 5. Nah, yang kelima itu adalah performance-nya di atas panggung. Setelah sorak-sorai baru performance-nya. Karena kalau cosplayer tersebut sudah menjiwai si karakternya, otomatis ketika dia menginjakkan kaki di atas stage, penonton tuh sudah pasti akan langsung sorak-sorai. Dan itu sudah membuat Kaze akan langsung menilai, oh ternyata karakter ini begini. Entah itu dari kostum yang sudah lengkap, entah itu dari pembawaannya, karena Kaze bisa melihat dari tata jalan mereka. Oke, tata jalan kalian tuh Kaze bakalan paham. Terus di terakhir performance-nya. Jadi yang Kaze lihat paling pertama adalah kostumnya dulu, baru sampai ke performance-nya. Itu penilaian Kaze di coswalk, bukan di cosplay individu ya. Jadi sekarang Kaze bakalan lanjutkan di sini. Intinya ini adalah coswalk competition yang Kaze jurikan. Kaze punya satu saran dan keluh kesah mungkin ya di sini. Gimana menurut Mang Eko? Kaze mau nanya. Oh belum nanya ya? Belum. Oh belum. Ya, langsung aja Om Editor dimunculkan karakter ini. Kaze melihat seorang karakter yang seperti permen karet. Oh, yang pink Apaan? itu ya. Iya, yang pink, Mbak. Pink. Nah, Kaze mengira ini karakter pertamanya itu adalah Patrick Star. Anjing. Oke, sorry to say nih. Kaze tidak mau menghujat atau tidak mau menghina ya. Dan ini bukan kata-kata Kaze untuk menjolimi Anda ya, yang sedang bercosplay sebagai karakter ini. Nah, setelah dia turun dari stage ya, ini mohon maaf nih, sekali lagi aja mengucapkan mohon maaf nih ya. Setelah dia turun dari stage, setelah penjurian selesai itu Kaze mencari referensi karakternya. Dan Kaze menemukan. Menggeliat ya. Iya, benar. Dan Kaze mencari nih karakternya. Ternyata karakter ini referensinya adalah Pinggai. Ya kan, Pinggai yang Kaze lihat, Pinggai ini adalah seorang konten kreator yang sudah sampai ke tahap stres. Dia ingin meluapkan kreasinya, namun tidak sampai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia membuat satu karakter yang mewakili dirinya saat sedang dalam keadaan tersebut ya. Ini konteks global yang Kaze tangkap. Nah, sedangkan yang Kaze tangkap dari cosplayer ini, itu Kaze tidak melihat sama sekali Pinggainya. Meskipun semua orang yang datang ke situ tahu, oh itu Pinggai gitu, ini Pinggai. Cuman rasanya Kaze untuk menilai di poin rasa, nah bingung kan? Rasa tanda kutip nih ya, itu berbeda. Ini bukan Pinggai. Karena Pinggai yang Kaze lihat di stage ini adalah orang yang datang ke event gila-gilaan, terus pengen ya udah gitu, kita fun-funan aja di atas panggung. Jadi coba kalau misalnya karakter dia itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu serba pink seperti Pinggai yang asli. Kemudian dia berteriak itu terarah. Oke? Kemudian dia menggeliat itu terarah. Ada tujuannya dia menggeliat itu karena apa? Terus dia misalnya menggaruk pantatnya lah atau apanya gitu ya. Itu dia terarah. Apa yang bikin dia ke-trigger untuk itu? Soalnya yang Kaze lihat tentang Pinggai yang asli itu seperti itu. Dia mau teriak tapi beberapa detik atau beberapa menit sebelumnya itu ada sesuatu yang memicu dia melakukan hal tersebut. Oke? Itu keluh kesah pertama ya, kesan pertama nih. Yang berikutnya, Kaze tahu ini adalah event
cosplay dan coswalk itu bebas. Oke. Tapi mohon untuk para cosplayer untuk berhati-hati mengenai impersonator. Oh, yang Oke. ini ya, Yang cosplay sebagai tahanan KPK. oh bukan, impersonator Hitler. Ya, Hitler ini dalam sejarahnya dia ini adalah penjahat perang. Oke, dan ini cukup mendunia sampai impresator aslinya kalau misalnya ya orang mengimpresator untuk karakter ini tuh harus izin khusus. Izin khusus, event khusus dan semuanya itu dikhususkan untuk acara memperingati akan kekalahannya dia justru. Ya. Penggambarannya dan semuanya itu eksklusif. Tidak terang-terangan dan ya pokoknya seperti itulah. KJ tidak mau berdebat masalah hal ini. Jadi banyak sekali hal-hal kecil tersebut yang bisa mengakibatkan orang yang menirukan karakter ini itu akan terancam. Oke. Tapi di dalam tanda kutip ya. Kalau masih ada yang berpikiran ini kan di Indonesia tidak mungkin kena. Belum tentu loh. Kalau misalnya dalam acara tersebut tiba-tiba ada yang datang kan? Satu ya yang aku ngomong. Apa ya? Kan ke video tuh masuknya ke Ya, dunia digital. Dunia digital tuh global. Terus videonya tuh nyebar seluruh dunia. Iya, itu poin besar. Iya. Ini pas di acaranya kalau misalnya ada turis. Nah, itu makanya jangan dipotong dulu bapaknya. Ini yang KJ ngeri. Tiba-tiba turis itu adalah turis yang istilahnya mau jalan-jalan. Dia pengen lihat. Nah, nggak taunya ke-trigger sama itu. Tiba-tiba dikarungin ya, meskipun itu impossible ya. Dibawa pulang gitu, terus ditusuk di mana? Kan nggak tahu. Itu yang seram ya. Iya, yang seremnya. Yang seremnya. Dan yang terakhir KJ mau agak sedikit komentar untuk yang KPK ya. Untuk yang KPK ini sebenarnya bebas sih kalian berkreasi atau itu, tapi menurut KJ ya ini tidak pada tempatnya. Karena kan ini dilihat ini event cosplay. Terus kalau benar kata Mang Eko tadi yaitu tontonannya, videonya ini kan ke mana-mana. Ya, orang-orang bakal melihat dan pasti akan ada yang menilai, oh ternyata di komunitas cosplay itu isinya ada orang seperti ini. Nah, dari kata-kata tersebut itu bisa mempengaruhi yang lainnya. Jadi KJ harap sih untuk yang menyinggung seperti ini agak dikurangi dan tolong jangan sampai naik ke atas stage lah. Ya. Kalau mau berkeliaran itu juga meskipun KJ kurang setuju, tapi KJ tidak bisa membatasi. Tapi setidaknya tidak di atas area panggung. Ya. Soalnya ini bakalan menyinggung ke komunitas juga dan akhirnya komunitas lah yang bakalan kena imbasnya. Tapi kalau misalnya di bawah mereka kena gitu kan, itu kan di luar. Ya udah, itu resiko ditanggung oleh kalian sendiri. Mau kalian bilang sebagai sindiran untuk instansi tertentu atau apa, itu silahkan kalian atur. Dan jangan sampai ke pengada acara, terus ke komunitas itu kena akibat ulah-ulah kalian, ya. Dan ini pun berlaku untuk yang datang ke atas panggung. KJ tahu ini untuk hiburan semata. KJ lihat juga ada satu yang berlaku ala teroris Arab gitu ya, yang pakai ngelempar bom gitu. Kantong. Karena KJ bilang, KJ batasi lagi yang menonton. Itu bukan karena KJ bikin konten seperti ini loh. Ada juga yang datang ke sana di tempat acara itu berlangsung, terus tiba-tiba melihat. Oh, terus dia tersinggung. Akhirnya, aduh, jangan deh ada cosplay kayak gini deh. Takutnya nanti anak saya kayak ini jadi kayak gitu loh. Maunya apa sih? Nah, jangan sampai hal seperti itu dimunculkan. Dan KJ berharap sih semoga para pengada acara Jepangan itu memperhatikan poin-poin ini. Ya. Itu aja saran dari KJ. Terus untuk dari segi cosplayer yang naik ke atas panggung di acara Akinokoi, ini adalah acara paling ramai untuk event di mall pertama pada
bulan September ya, tahun 2022. Soalnya waktu itu kan acara mall juga kebetulan bentrok nih di mana-mana ya. Tapi di sini Sabtu dan kondisinya lagi hujan. Iya. Lagi hujan, semua orang mencari tempat yang teduh. Oke, dan di sini dikemas dengan sangat baik. Akhirnya jadi tempat yang oke. Meskipun penuh tuh di depan, di belakang. Nah, tabrakan waktu itu di gedung sate ya, di gedung sate saat itu. Jadi acara ini cukup sukses karena poin dari cuaca. Iya. Oke. Nah, keluh kesah aja sih cuma satu ya. Saat acara ini tidak ada tempat ganti untuk juri terutama. Jadi Kak Aja itu mencari tempat buat ganti baju tuh benar-benar di tempat yang sangat tersembunyi bareng sama Mang Eko, minta bantuin make up, Kak Aja mempersiapkan lain hal sebagainya. Ya, untungnya bisa beres tepat waktu dan bisa langsung on stage gitu. Jadi masukkan lagi untuk para pengada acara, persiapkanlah dengan baik karena juri cosplay dan cosplayer itu mempersiapkan kostumnya ini tidak asal-asalan. Ya, ada yang beli, ada yang bikin dan semuanya itu membutuhkan effort yang tinggi. Jadi jangan dianggap juri ini mentang-mentang oh sudah dibayar dengan acara tidak dikasih fasilitas. Padahal juri tersebut bisa juga untuk menarik massa ke acara tersebut. Ya kan? Terus ada juga untuk para pesertanya nih. Untuk para pesertanya mohon dari setiap pengada acara ketika mengisikan list ya, itu dituliskan beserta nomor pesertanya. Kemudian ditulis namanya dan nama karakternya. Nama karakternya dari mana? Ini kalau misalnya ini minimal ada nomornya. Nah, untuk di event Akinokoi ini kemarin gak ada nomornya. Alhamdulillah. Ada yang OC juga kan ya? Iya, ada yang original karakter. Nomornya berapa? Gak tahu. Aja nggak tahu nomor berapa. Soalnya namanya begitu pas kaji kan ada cosplayer yang kenal namanya. Pas nomornya dia keluar gak ada. Beda orangnya. Berarti kan loncat. Makanya tolong disiapin nickname cosplay, nomor dan semuanya itu harus secara baik dan benar supaya tidak ada lagi kesalahan yang sebenarnya kecil jadi kemana-mana gitu ya. Oke, untuk pemasukan semuanya segala macam seperti itu. Jadi KJ bakalan kembali ke acara dan sebenarnya kalau dibilang masalah out of the karakter dan itu segala macam, KJ akan sedikit mengurangi penilaian di titik tersebut karena untuk coswalk ini KJ anggap sebagai ya udah jurinya suka, dialah yang bakal menang. Tapi kalau misalnya penilaiannya lebih kompleks, banyak yang bakal KJ komentarin ya. Terus masukan-masukannya untuk para cosplayer selain kostum harus lengkap, harus bisa menjiwai karakternya, harus bisa ini. Tolong perhatikan karakter kamu sebaik-baiknya. Kalau misalnya karakternya nggak pakai sepatu, ikutin. Tapi hanya di stage doang. Misalnya kalian di luar nggak pakai sepatu nih ya, pakailah sepatu di luar stage. Jongli ya? Oh ya ada ya. Yang jadi Morax ya. Nah itu pakai sepatu juga kemarin. Salah ya. Harusnya nyeker ya kan? Kok nyeker banget sih? Emang nyeker? Iya maksudnya kata-kata nggak pakai sepatu gitu. Ya, emangnya ayam? Maksudnya nggak pakai sepatu ya jangan dipakai sepatu. Kemudian kalau memang sepatunya kurang mirip, oke lah. Kita agak sedikit maklum gitu dipakein sepatu gitu kan. Tapi usahakan karakter tersebut sedetail mungkin. Karena kalau cosplayer itu sudah semirip mungkin dengan karakternya, KJ yakin kalian bakalan puas dengan yang kalian lakukan. Nggak setengah-tengah gitu ya. Intinya kayak gitu aja. Kita akan sambung ke acaranya. Terus kalau misalnya kalian punya saran-saran, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Dan KJ terbuka untuk sharing di sana. Oke, kita sambung lagi. Siap!
Oke, jadi ini adalah penghujung acara di apa ini? Akinokoi emang ya? Hah? Akinokoi Matsuri. Jadi Kak Aziz sama Mang Kancil udah beres. Saya mau nanya. Beres, Pak. Udah Pak, udah Pak. Oh, udah beres pulang berarti. Oh iya, masih Belum ada. beres, kan? Belum beres, belum. Apa yang belum, Pak? Bagian cari makan ya. Jadi keluh kesahnya apa Pak setelah acara ini? Bagusnya dulu lah, jangan ini dulu. Ini bagus, bukan buruk ya, bagus. Plus minusnya sekaligus kok kata saya ya. Ketika panitia baru bikin event itu sangat bagus sekali dengan antusias dan semangat yang cukup bagus, dengan peserta yang banyak tapi tempat mall yang sempit dan akhirnya antusias. Keren banget. Keren banget. Lautan orang coy. Jadi penuh ini gitu ya. Ya tapi ya susah ya kalau kita nggak bisa dibilang tidak tertata kebanyakan orang ya karena ini di mall siapapun boleh datang. Antusiasnya tinggi ya. Tapi kan? keren banget. Keren banget. Nah, keluh kesahnya apa nih? Keluh kesahnya apa nih? Bingung aja banyak orang udah itu aja sama pesertanya kebanyakan cuy. Benar. Sayangnya ini ya. Kebayang kalau misalnya kita ada kompetisi selain Coswalk, gimana? Gak beres-beres kayaknya. Kayaknya cari minta ballroom. Ya udah, berarti abis ini kita bakalan lanjut. Yes. Terakhir kita cari ada acaranya. Muter. Ini udah mulai. Ini apa sih acara terakhir? Suatu juaranya tuh. Mono ya? Tuh kita samperin juaranya deh sekalian. Yuk. Oke, jadi tadi waktu Kak Aziz lagi sesi penjurian, Kak Aziz nemu satu cosplayer. Ini gender bendernya dari Todoroki Shoto. Namanya siapa ini? Aku Tofu, Kak. Tofu. Ya, Tahu. ya Tofu. Oh ya, tahu. Cosplay tahu. Kenapa pengen cosplay jadi ini? Soalnya Todoroki lucunya keren gitu kan. Terus punya kepikiran jadi gender band gitu? Iya. Gender band, nggak sekalian mau cross dress? Nggak boleh sih ya. Iya. Waduh, cuman tadi nggak tahu sih peraturannya itu apakah boleh memenangkan yang gender band atau enggak. Kita kan masih rancu tadi. Kalau nggak sih dimenangin. Soalnya, wah ada BNA. Tapi beda sih. Ini penilaian kita tadi rinci mengenai penjuriannya beda. Tapi kalau misalnya yang dijuri ini adalah fandom, aja pasti milihnya BNA. Gitu doang. Sekarang cosplay ini ada karakter lain nggak yang dari BNH yang dikenal cosplay? Tadi itu sebenarnya aku jadi Momo, Kak. Momo. Iya. Di sini juga, tapi aku langsung ganti jadi Todoroki. Jadi Todoroki. Iya. Tapi emang jarang ya cosplay BNH sekarang ya, Om? Udah mulai jarang ya, Mbak? Udah mulai jarang yang cosplay BNH. Tapi kalau misalnya nanti, oh iya, Kak Aziz punya satu tempat. Nanti tanggal 30 Oktober, datang nggak? Datang, tapi bukan nanti di Tapo, Kak. Wah, di Taku kita main. Dan itu full Boku no Hero Academia. Mau ikut nggak? Datang ke sana. Kita punya satu teaser. Ini di out of the context sih sebenarnya. Kalau kamu lihat ini, siapa namanya tadi? Tofu. Tofu ya. Kalau Tofu, menurut pendapatmu, lihat seperti ini. Ini ya. Ini kita bikin kayak reaction aja. Kita bikin reaction. Ini Boku no Hero Academia yang kita remix ulang, kita campur, kita bikin temanya Boku no Hero Academia, ceritanya di luar itu, tapi kita buat ke karakter masing-masing. Belum lagi yang ini nih, satu lagi. Dua ya, sama yang ini satu. Gimana? Tahu kan ini? Ini kita akan hosted di Indonesia. Ini jadi di sini Todoroki itu akan kembali ke yang gitu dibalikin karena kan superhero itu ada yang sebenarnya gitu kan setiap lagu punya teman-teman itu yang dari mereka
Todorokinya 2 gitu. Lebih baik nonton. Ya. Mau coba datang berminat? Pengen tapi kau Nggak ada temannya ke sana gitu? nggak ada. Nggak ada. Wah sayang. Coba kalau mau datang ya. Berarti nanti tinggal nunggu di internet aja. Iya. Nunggu di internet kata. Ya udah deh. Kalau gitu Tofu sampai ketemu lagi kapan-kapan. Thank you udah mengosplaykan fandom aja ya. Jarang loh yang beneran coba jarang. Kalau misalnya nggak aja pakai soto yang biasa, kayaknya kurang wah gitu. Makanya cari yang aneh-aneh gitu. Ini termasuk jarang. Ini termasuk jarang. Soalnya yang bikin Wonder Vision, alhamdulillah cuma kayak gitu. Yang ini belum kayak gitu, belum ada lagi. Dan mudah-mudahan nanti makin banyak gitu. Itu aja sih. Berarti emang ininya ke Todoroki ya? Iya, Kak. Wah. Om, kita masih punya stok Todoroki nggak di rumah? Figur. Bisa kali tawarin. Kayaknya ada ya. Kayaknya ada. Udah, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kalau gitu aja bakalan lanjutin lagi. Semoga bisa kesempatan berikutnya kita ketemu lagi. Oke? Thank you. Dadah. Oke, dan di sebelah kaca ada Mang Tri. Ya, halo. Halo, udah sering Halo. masuk sini ya. Kali ini hebat juga Mang, bikin acara di apa namanya ya? Dulu tuh Kacep biasa di BEC atau Bandung Electronic Center itu terakhir cosplay di sini ya, yang benar-benar nostalgia banget itu adalah tahun 2009 ya. Waduh. Meskipun dari situ udah ada yang lain-lainnya ya. Cuman yang paling kena itu yang sekarang itu persis banget seperti tahun 2009 dulu. 2009 nggak tuh? 2009 serius. 13 tahun lalu. Iya, 13 tahun yang lalu antusiasnya tuh sama persis kayak gini. Dimana semua orang itu ya mau yang cosplaynya bagus, yang benar-benar cuman pengen cosplay, yang pengen ketemu teman-teman sama pecinta cosplay gitu ya, atau Jepang-Jepangan, itu kumpul semua. Dan antusiasnya seperti sini. Dan ini pun tidak semua orang tuh bisa bikin kayak gini, Kang. Ya, berarti kerja keras Anda terbayar nih ya. Ya, bisa dibilang gitu. Jangan nangis, Bang. Terharu. Jadi nextnya bakal ngadain apa lagi nih? Untuk nextnya sendiri, spoiler alert ya. Ya. Untuk nextnya sendiri, kita akan berbenah, kita evaluasi dari event ini sebagai patokan untuk event-event ke depan, dan untuk event ke depan Desember. Oke. Oh ya. See you on Desember. Sampai jumpa Desember kan. Iya. Terus aja sih ada satu masukan aja nih, Kang. Tadi kan yang menang tuh ada yang cosplay Goro. Yes. Goro, terus ada yang Nana, Iya. Nana dari Mobile Legends, dan ada juga yang cosplay jadi Shizukuta. Iya. Nah, sayangnya ini nih masukan aja nggak pengen ada sesuatu ya. Ya. Tolong besok lagi dikasih nomor peserta lah. Wah, bener banget. Soalnya jumlahnya banyak banget tadi yang naik itu. Iya, itu Ya? juga nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasi kita tuh kayak cuma 30-an. Wih, malam 2 kali lipat. Iya, bener banget. Masalahnya 2 kali lipat. Dan KJ juga memberikan penilaian itu tidak bisa all out. Yes. Karena kan ada kepentingan panitia juga, kami terbatasi oleh itu. Takutnya kalau misalnya KJ terlalu vokal juga, nanti gimana? Nggak enak. Tadi akhirnya juga KJ melundak juga. Mohon maaf nih sebelumnya. Masalah nomor peserta itu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih untuk awal kayak gini tuh itu gila banget sih. Cuman kebayang kalau misalnya Akinoki Matsuri ini itu kelasnya nasional. Wah. Mungkin yang naik sini tuh 200-300 orang cosplay doang. Gimana tuh kalau gitu? Iya, benar. Ini jadi bahan evaluasi yang berharga banget bagi penyelenggara, terutama bagi Wibu Fest sendiri. Iya. Jadi bahan evaluasi karena hal-hal yang spesifik dan teknis seperti ini yang justru harus ditingkatkan dan diperbaiki. Dan itu juga sangat berpengaruh ya. Walaupun itu nomor peserta kecilnya cuma segini dipasang, ternyata pengaruhnya besar banget. Iya, itu jadi evaluasi, dan untuk kedepannya pasti ada potong leher aing. Oh, apalagi ya sampai juri-jurinya bonyok gitu. Tuh lihat tuh jurinya bonyok tuh. Oh.
keringet dingin itu milihin ini apa namanya, milihin peserta segitu banyak ya. Itu doang sih Kang, makanya teman kita bakal apa namanya, sebisa mungkin cosplayer yang mungkin udah lama itu bisa akan bantu kalian juga. Jadi cosplayer di Bandung itu nggak akan pelit kok. Kalau mau ngobrol silahkan ngobrol ya, dan mungkin mereka pasti akan lihat, oh event ini ternyata ramai dan kita pun pasti akan bantu. Karena KZ juga seperti yang udah pernah dibilangin, KZ ingin menjadi wadah ya untuk cosplayer baru yang baru ingin merasakan naik panggung. Wah, contohnya kayak tadi juga sebenarnya KJ tuh ada ingin apa ya namanya, si yang di panggung ini tuh jangan yang terlalu senonoh gitu. Contoh tadi ada yang cosplay ya itulah Pak Jojon ya. Benar, Pak Jojon. Almarhum Jojon. Ya nggak enak juga itu maksudnya. Harusnya itu harus sedikit diminimalisir juga. Memang sih apa ya? Mungkin di sini nggak ada yang bule. Cuman kalau misalnya ada gimana? Ya. Itu aja yang jadi masalah. Makanya sebisa mungkin event-event seperti ini tetap diadakan dan peraturannya diperketat lagi kan. Yes. Kita juga yang juri juga nanti bisa ngebantu briefing lah. Seperti apanya ke depannya, dan semoga acara ini makin bagus di Desember nanti. Oke. Kalau gitu saya bakalan pamit. Terima kasih juga buat Mang Kancil ya sudah berpartisipasi, dan untuk Mang Tri yang udah ngundang, makasih banyak Juga Kang. ya. Sampai ketemu lagi di next event. Kalau gitu KZ, Om Editor dan Mang Eko undur diri dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata KZ mengucapkan Sampurasun Minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KD Japones atau Japan on event berikutnya, dan tentunya kita akan treat Anmotaku. Bye. Untuk penilaian yang dinilai dari tadi untuk seluruh kos competition apa aja sih yang kalian sendiri? Nah, kalau dari saya untuk perform ini yang saya cari itu adalah yang mempunyai kepribadian karakter yang bisa membawa karakter umum itu si karakter itu menjadi hidup. Itu yang saya cari untuk perform ya. Dari segi kostum saya cari itu yang soalnya kalau dia datang ke sini menggunakan kostum yang akan mau tidak tahu, tapi dia tidak memainkan karakternya sama sekali. Terus apa ya, harus gimana dari dia? Entah itu lucunya saja, yang cuma sekedar sensasi saja, kan kayak juga orang kalau dari Jadi pertama yang saya lihat itu yang pasti kostum ya. Mungkin ini ya, kostum simple juga bisa menang. Banyak kejadian kalau kostum, karena kalau kostum penilaian nggak pasti gitu. Kalau bagus lari menang, tapi satu banyak yang apa ya, itu sangat disayangkan ya. Kostum bagus tapi kostum nggak lengkap. Begitu. Kostumnya udah oke, taunya pakai sepatu olahraga. Gitu ya. Karena kalau kita karakter, ada beberapa karakter yang dia itu karakter tidak bisa lepas dari sejarahnya atau topinya atau apa gitu. Misalnya saya cosplay menjadi seorang karakter itu, tapi kalau nggak pakai sabuk kayaknya jadi kurang gitu. Nah itu juga masuk ke kita. Contohnya kayak tadi ini kan, saya tuh lihat ada satu karakter yang basicnya tuh bagus, tapi ternyata setelah dia main kelihatan ada kostum yang kurang lengkap, nilainya turun. Ya karena kan kita cosplay itu tetap based on the karakter gitu. Sesimpel-simpelnya karakter gitu, tetap kalau karakternya kostumnya lengkap. Yang kedua kita lihat di panggung. Di panggungnya unik, beda nggak sama yang lain. Cuma dada-dada doang gitu. Ada yang dibalik, ada yang di ada yang ada di panggung gitu. Masa itu, jadi kalau yang unik itu kita bisa punya karakternya seperti ini. Nah itu ada penilaian lagi. Yang terakhir biasanya ada penilaian atas ketika karakter yang dimainkan di kostum itu punya senjata atau aksesoris. Ya. Karena ada aksesoris, bisa aja pakai pedang, atau dia pakai pistol, atau pakai senjata, pakai atau apa, itu ada penilaian lagi gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi
Sudah siap semuanya? Siap dong. Oke. Oh. Sekali lagi kita tunggu ya. Juara-juara Mobile Legends dengan si Zuta yang mengetahui boleh langsung merapat ke stage ya, karena menurut ada penyerahan hadiah.